Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama saat ditahan di LP Cipinang. Ini saat ini kita akan lihat informasinya seperti apa. Mobil yang membawa Ahok tiba di Rutan Cipinang sekitar pukul 12. Ahok dibawa ke Rutan Cipinang dengan mobil Barakuda. Usai divonis 2 tahun terpidana kasus penodaan agama, Basuki Cahayapurnama atau Ahok langsung dibawa ke rumah tahanan Cipinang. Penahanan ini sesuai dengan perintah pengadilan agar Gubernur DKI Jakarta itu langsung dipenjara. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Kezia Netania langsung dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Ya, Kezia, apakah benar Ahok saat ini sudah berada di Rutan Cipinang? Ya, benar sekali Nastiti, sejak 15 menit yang lalu tadi Ahok sudah masuk ke dalam rutan dan ini dapat dilihat Ahok dibawa dengan menggunakan mobil berwarna abu-abu yang ada di depan ambulan ini. Tadi menurut keterangan Ahok sudah masuk ke dalam kantor yang ada di sebelah kiri, keluar dari mobil polisi yang berwarna abu-abu. Tadi Ahok sempat melambaikan tangan juga tersenyum kepada beberapa awak media yang sudah menantinya di Rutan Cipinang ini. Dan Ahok datang bersama dengan beberapa petugas dari pengadilan dengan baju berwarna putih, sedangkan Ahok sendiri tadi memakai baju yang sama seperti yang dipakai di persidangan. Seperti yang kita ketahui tadi, sejak vonis hakim dijatuhkan kepada Ahok, Ahok langsung dibawa oleh pihak kepolisian serta pihak dari pengadilan langsung ke Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur ini. Dan sesuai dengan keterangan dari ketua hakim tadi yang mengatakan bahwa hukuman pidana dari Ahok sudah dimulai per hari ini. Memang tadi sempat juga dilakukan konferensi pers oleh pihak kuasa hukum yang menyatakan masih akan terus memastikan apakah ini akan apakah Ahok benar-benar harus langsung ditahan, mengingat dirinya saat ini juga masih menjabat menjadi seorang gubernur. Ahok sendiri dikenai vonis pidana selama 2 tahun penjara dan tanpa penangguhan, artinya hari ini langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Dan memang dari pihak kuasa hukum saat ini sudah mengatakan bahwa akan segera mengajukan banding karena memang ada waktu 14 hari untuk pihak kuasa hukum mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nastiti. Ya, Kezia, tadi di auditorium Kementerian Pertanian kita sudah sama-sama mendengar pernyataan dari kuasa hukum, dari Pak Tommy Sihotang dan juga Wayan Sudarta. Apakah saat ini sudah ada pernyataan resmi dari Kepala Rutan Cipinang terkait penahanan Ahok di sana? Ya, Nastiti, saat ini memang baru sekitar 15 menit sejak Ahok masuk. Saat ini belum ada pernyataan secara resmi dari pihak rutan, baik dari kepala rutan maupun dari staf yang ada di sini. Bahkan tadi kami juga sempat mendengarkan dari pihak rutan mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun dari pihak rutan yang boleh memberikan keterangan kepada media sampai nanti ada rilis secara resmi dari pihak Rutan Cipinang ini, karena tidak diinginkan ada kesimpang siuran berita, begitu Nastiti. Apakah saat ini juga Anda menemui sejumlah massa atau pendukung yang pro maupun yang kontra begitu terhadap Ahok ini? Apakah mereka berkumpul juga di sekitar Rutan Cipinang? Ya, Nastiti, sejauh pemantauan kami saat kami tadi datang ke rutan ini, memang di bagian depan belum ada massa baik yang pro maupun yang kontra. Tetapi memang sudah banyak anggota kepolisian di bagian depan. Karena saat ini saya sudah ada di lapis kedua setelah memasuki gerbang depan, ini ada di gerbang tengah. Dan di sini sudah banyak, selain tadi saya katakan di luar ada banyak kepolisian, di sini sudah banyak yang ada di sini, dan ada memang beberapa orang yang memakai baju pendukung Ahok, namun ini jumlahnya hanya mungkin 5-10 orang, karena memang penjagaan di dalam rutan ini cukup ketat sehingga sangat dibatasi baik media massa maupun orang-orang pribadi yang boleh masuk ke dalam bagian rutan di lapis kedua ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Rutan Cipinang, Nastiti. Ya, Kezia, terima kasih. Kami akan mengupdate lagi informasi dari Anda langsung dari Rutan Cipinang.
Ya, sudah dikonfirmasi oleh Ketua JPU Pak Ali Mukartono bahwa betul saat ini Basuki Cahayapurnama ada di LP Cipinang. Di Rutan Cipinang. Ya, di Rutan Cipinang. Artinya memang tadi Majelis Hakim memang itu ada termaksud dalam amar putusan bahwa penahanan dapat dilakukan juga saat ini. Iya, jadi karena memang sudah ada dalam putusan, itu penetapan penahanan dalam putusan, jadi tinggal dilaksanakan, cuma pelaksanaannya bukan pelaksanaan atas putusan pemidanaan, tapi pelaksanaan atas penahanan itu sendiri. Hanya penahanan itu, oleh sebab itu tadi JPU meminta amar putusan. Dengan amar putusan lalu kemudian bisa dilaksanakan penahanan. Apakah kemudian nantinya akan ada perubahan perlakuan, karena ini kan memang belum putusan, belum mengikat? Iya. Jadi tadi memang dibawanya makanya di kerutan rumah tahanan karena sifatnya bukan eksekusi atas pemidanaan yang 2 tahun itu, tapi eksekusi, tapi menjalankan perintah penahanan yang disebutkan dalam amar putusan. Cuma perintah penahanannya bukan pemidanaannya, makanya diambilnya ditaruhnya di rutan, bukan di LP. Kalau di LP setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi pemidanaannya di LP. Itu bedanya rutan dan LP di sini. Perbedaannya ya cuma tempatnya memang berbeda di rutan dan di LP. Yang satunya sudah menjalankan pemidanaan, yang satunya tahanan sifatnya. Tapi sama-sama melalui surat perintah penahanan sebelumnya. Betul. Oke. Tapi mungkinkah ini tadi kuasa hukum sama-sama tidak mengetahui tentang hal ini? Seharusnya amar putusan itu diberikan juga kepada Pak Basuki, lalu atau mungkin kuasanya atau keluarganya. Jadi saya rasa ini sudah diberikan kepada Pak Basuki sebagai salinan. Apakah hal ini juga sebelumnya sempat dibaca juga? Anda tahu betul mengenai hukum acara pidana begitu ya? Setelah serangkaian persidangan yang begitu panjang, kemudian amar putusan 2 tahun, vonis hakim, kemudian bisa dilakukan penahanan di rutan. Memang hal ini sudah terbaca sebelumnya? Ya, memang salah satu syarat putusan pemidanaan itu sebagaimana diatur dalam pasal 197 KUHP, salah satunya adalah hakim harus memutuskan apakah terdakwa ditahan atau dilepaskan atau dibebaskan. Dan di sini hakim hanya memenuhi syarat-syarat suatu putusan pemidanaan yang sifatnya pemidanaan. Nah, melihat bahwa memang yang dikenakan di sini adalah pasal 156A yang ancaman pidananya 5 tahun dan syarat objektif terpenuhi, memang kemungkinan sudah bisa diduga bahwa kemungkinan terbesar hakim akan memerintahkan untuk dilakukan penahanan. Rupanya yang berkembang di luaran saat ini memang ada sebagian pihak yang merasa bahwa putusan ini janggal, tapi sekali lagi dimanapun juga putusan hakim itu kan tidak bisa memuaskan semua pihak, pasti ada yang merasa dirugikan, merasa diuntungkan, begitu juga yang terjadi saat ini. Tapi yang menjadi banyak pertanyaan adalah kenapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pendapat dari 9 ahli pidana yang 6 diantaranya mengatakan bahwa peristiwa ini tidak memenuhi unsur pidana. Itu diindahkan begitu saja oleh hakim. 6 dari 9. Artinya kan ini lebih dari setengahnya. Kemudian juga 10 dari 14 jaksa di pengadilan juga menyatakan hal yang sama. Tapi ini juga ya kemudian menjadi diindahkan juga oleh Majelis Hakim. Iya, memang kembali lagi hakim punya kewenangan untuk memilih alat bukti mana yang bisa memberikan keyakinannya. Nah, di sini memang hanya ada standar minimal pembuktian 2 alat bukti yang sah. Nah, ke sana. Selanjutnya, semua alat bukti yang sudah memenuhi persyaratan mengenai keabsahan berdasarkan undang-undang, hakim semuanya ini tidak mengikat hakim. Dalam arti tidak mengikat, hakim tidak diwajibkan untuk mempertimbangkan atau mengambil keyakinan dari alat bukti yang ini atau yang ini, atau mungkin alat bukti yang diajukan oleh JPU sekalipun ataupun dari penasehat hukum di sini. Jadi hakim mengindahkan, hakim mencari sendiri keyakinannya. Nah, di sini kemungkinan besar memang hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa telah terjadi penistaan agama, sehingga selanjutnya hakim mencari alat bukti mana yang mendukung keyakinan hakim mengenai penistaan itu. Hakim tidak terpengaruh bahwa memang ada penistaan itu tidak terbukti, hanya kebencian terhadap golongan yang diajukan oleh JPU dikesampingkan. Karena
ya hakim lebih mempercayai keyakinannya bahwa tindakan ini masuk kepada penistaan agama. Bahwa ini adalah merupakan murni pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bu Flora. Kami kembali sesaat lagi.